Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Ferdian, mahasiswa jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Sriwijaya dengan NIM 0301138212612638 dari kelas B Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang bertopik tentang lingkungan kerja proyek konstruksi. Baiklah Bu, izinkan saya menjelaskan PPT saya. Lingkungan kerja proyek konstruksi adalah suatu kondisi di mana para pekerja, peralatan, dan materi bekerja bersama untuk mencapai tujuan proyek. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, lingkungan kerja yang aman dan sehat. Menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah kunci keberhasilan setiap proyek konstruksi. Hal ini melibatkan pemenuhan standar keselamatan, menyediakan pelatihan yang memadai, dan memastikan peralatan yang aman. Yang pertama, standar keselamatan. Menetapkan dan menerapkan standar keselamatan yang ketat untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Yang kedua, pelatihan yang memadai. Memberikan pelatihan yang berkualitas kepada seluruh pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan mereka dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, peralatan yang aman. Menggunakan peralatan yang teruji dan aman untuk meminimalkan risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor organisasional. Peraturan dan kebijakan lingkungan kerja. Peraturannya berdasarkan hukum ketenagakerjaan, peraturan keselamatan kesehatan kerja, peraturan perlindungan lingkungan. Kebijakannya yaitu kebijakan lingkungan, kebijakan keselamatan, kebijakan kesehatan kerja. Peran penting manajemen. Yang pertama, perencanaan. Manajemen yang efektif dalam perencanaan lingkungan kerja dapat mencegah kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu pelaksanaan. Manajemen harus memastikan implementasi peraturan dan kebijakan yang berlaku serta menciptakan budaya keselamatan. Yang ketiga, pemantauan. Manajemen harus secara konsisten memantau lingkungan kerja dan melibatkan pekerja dalam evaluasi dan perbaikan. Kemudian, praktik terbaik untuk lingkungan kerja aman dan sehat. Pencegahan kecelakaan, melakukan inspeksi rutin, mengadakan pelatihan, dan menerapkan tindakan sesuai pencegahan yang sesuai. Kedua, penyediaan peralatan dan perlengkapan. Menyediakan peralatan dan perlengkapan pelindung yang memadai demi keselamatan pekerja. Yang ketiga, fasilitas yang baik. Menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Alat dan teknologi untuk meningkatkan lingkungan kerja. Yang pertama, pemantauan otomatis, menggunakan sensor dan teknologi canggih untuk memantau kondisi lingkungan kerja secara otomatis dan melaporkannya kepada manajemen. Kedua, peralatan yang cerdas, menggunakan peralatan yang dilengkapi sensor dan sensor keselamatan dan pemberitahuan visual untuk mengurangi risiko. Ketiga, perencanaan digital, menggunakan perangkat lunak dan teknologi digital untuk perencanaan proyek yang lebih efisien dan akurat. Keuntungan lingkungan kerja yang baik. Yang pertama, produktivitas. Sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Yang kedua, prestasi. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kualitas dan reputasi proyek, memperoleh pengakuan dan apresiasi dari pihak terkait. Kemudian, kepuasan pekerja. Memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat yang memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada para pekerja sehingga meningkatkan retensi dan loyalitas mereka. Kemudian keselamatan konstruksi dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Penting melakukan langkah-langkah dalam memastikan keselamatan di lingkungan kerja proyek konstruksi untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kesejahteraan pekerja. Mengapa keselamatan konstruksi sangat penting? Yang pertama, mencegah kecelakaan. Memastikan tindak pencegahan di tempat untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan yang mengancam nyawa. Yang kedua, mempertahankan produktivitas. Dengan meningkatkan keselamatan, pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus meningkatkan produktivitas keseluruhan. Tiga, membangun reputasi. Perusahaan yang menerapkan standar keselamatan yang tinggi cenderung memiliki reputasi yang baik dalam industri konstruksi. Kemudian regulasi dan standar keselamatan konstruksi. Yang pertama, peraturan nasional. Mengetahui dan mematuhi peraturan keselamatan nasional yang berlaku di Indonesia. Kemudian standar internasional. Mengadopsi dan menerapkan standar internasional seperti ISO 45001 untuk memastikan keselamatan yang konsisten. Ketiga, sertifikasi dan lisensi. Mendapat sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Audit dan inspeksi. Melakukan audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan. Pemahaman tentang risiko dalam
proyek konstruksi. Pengidentifikasi risiko, menentukan dan mengidentifikasi potensi risiko di lingkungan kerja konstruksi. Yang kedua, penilaian risiko, mengukur keparahan dan probabilitas dan dampak risiko untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Ketiga, pengendalian risiko, menerapkan tindakan pencegahan dan perlindungan untuk mengendalikan risiko di tempat kerja. Kemudian manfaat dari keselamatan konstruksi yang tepat. Yang pertama, yaitu mencegah cedera dan kecelakaan. Dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang tepat, risiko cedera dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua, menjaga reputasi. Perusahaan konstruksi yang menjunjung tinggi keselamatan cenderung memiliki reputasi yang baik di mata investor dan mitra kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Keselamatan yang baik mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kepercayaan semua pihak terkait. Manajemen risiko proyek konstruksi dan lingkungan kerja proyek konstruksi. Yang pertama, komponen manajemen risiko proyek konstruksi. Itu ada perencanaan risiko, mendefinisikan bagaimana risiko akan diidentifikasi, dinilai, dan diubah menjadi strategi mitigasi. Kemudian, identifikasi risiko. Melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan memperkirakan dampak dan frekuensi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian, evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi dan menentukan risiko mana yang harus dioptimalkan. Keempat, strategi mitigasi risiko. Menyiapkan rencana mitigasi dan memilih strategi terbaik untuk mengurangi risiko. Kemudian manajemen logistik dan pasokan dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Menjelajahi pentingnya manajemen logistik dan pasokan dalam proyek konstruksi serta strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul. Pengertian dan pentingnya manajemen proyek logistik dan pasokan dalam proyek konstruksi. Menggambarkan definisi manajemen logistik dan pasokan, serta menjelaskan pentingnya dalam menjamin kelancaran aliran material dan sumber daya untuk proyek konstruksi. Strategi untuk mengatasi tantangan dalam manajemen logistik dan pasokan. Menyajikan strategi dan langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul, termasuk pemetaan logistik yang efisien, kolaborasi mitra, dan teknologi modern. Pengelolaan lingkungan dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Tujuan pengelolaan lingkungan dalam proyek konstruksi itu yang pertama adalah keberlanjutan, melindungi lingkungan alam untuk generasi di masa depan. Kemudian yang kedua, kepatuhan. Memastikan semua peraturan dan regulasi lingkungan terpenuhi. Yang ketiga, ruang hidup yang sehat. Menciptakan tempat tinggal dan kerja yang sehat bagi masyarakat dan pekerja. Keempat, reputasi bisnis. Menjaga citra positif bisnis dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pengaruh proyek konstruksi terhadap lingkungan. Yang pertama itu pencemaran udara. Prakonstruksi, konstruksi, dan aktivitas kendaraan dapat menghasilkan polusi udara. Yang kemudian erosi tanah. Tanah yang terbuka rentan terhadap erosi dan mengakibatkan sedimentasi di perairan. Kemudian yang ketiga, pencemaran suara. Proses konstruksi dan mesin berat dapat menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Contoh implementasi pengelolaan lingkungan dalam proyek konstruksi. Yang pertama, panel surya. Memanfaatkan energi matahari untuk mengurangi emisi karbon. Yang kedua, pengumpulan air hujan. Itu menggunakan air hujan sebagai sumber air non-portable di proyek. Yang kemudian, daur ulang limbah. Memisahkan dan mendaur ulang limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Evaluasi dan monitoring lingkungan pada proyek konstruksi. Yang pertama, pemantauan rutin, melakukan survei teratur untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Analisis dampak, mengevaluasi dampak proyek dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan. Kemudian auditor eksternal, mengundang auditor independen untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan lingkungan. Kemudian komitmen kesemestaan, menyediakan pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam inisiatif lingkungan. Kualitas konstruksi dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Komponen utama kualitas konstruksi yaitu bahan bangunan. Penggunaan bahan bangunan berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar merupakan komponen penting dari kualitas konstruksi. Kemudian tenaga kerja, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman tenaga kerja juga mempengaruhi kualitas konstruksi. Tata letak dan desain. Tata letak dan desain yang baik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek konstruksi. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan yang ketat dan pemeliharaan rutin dapat memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga. Metode penilaian kualitas konstruksi, yaitu yang pertama inspeksi. Inspeksi berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, kontrol kualitas. Proses yang melibatkan pengujian dan pemantauan kualitas selama berlangsungnya proyek konstruksi. Ketiga, pengujian. Pengujian bahan bangunan dan struktur untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya.
Peningkatan kualitas konstruksi dalam lingkungan kerja proyek. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dan berkelanjutan. Yang kedua, penerapan teknologi. Memanfaatkan teknologi modern seperti BIM dan IoT untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas konstruksi. Yang ketiga, kerjasama tim. Membangun hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik. Manajemen proyek konstruksi dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Dalam lingkungan kerja proyek konstruksi, manajemen proyek sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar, efisien, dan sukses. Pengertian manajemen proyek konstruksi. Pertama, definisi. Manajemen proyek konstruksi adalah disiplin ilmu dan praktik mengenai perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Yang kedua, pentingnya memahami konsep manajemen proyek agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang ditetapkan. Pentingnya manajemen proyek konstruksi dalam lingkungan proyek konstruksi. Yang pertama, optimisasi sumber daya. Manajemen proyek konstruksi memastikan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan tersedia dan digunakan secara efisien. Kedua, kualitas tinggi. Dengan manajemen yang baik, proyek dapat mencapai standar kualitas yang tinggi, meminimalkan kegagalan, dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tiga, keamanan dan keselamatan. Manajemen proyek konstruksi juga berperan penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan di tempat kerja proyek untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Tahapan manajemen proyek konstruksi. Yang pertama, perencanaan. Persiapan tujuan, strategi, dan rencana kerja proyek konstruksi. Yang kedua, pelaksanaan. Pengerjaan fisik proyek konstruksi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian. Pemantauan kemajuan proyek dan pengaturan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Penilaian terhadap kinerja proyek untuk memastikan pencapaian tujuan dan perbaikan di masa depan. Peran dan tanggung jawab manajer proyek konstruksi. Perencana, menyusun rencana kerja, mengatur jadwal, dan mengkoordinasi semua aktivitas proyek. Pengawas, memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. Negosiator, menjalin hubungan kerja yang baik dengan pihak terkait seperti pemilik proyek, kontraktor, dan pihak berwenang. Kemudian, pengambil keputusan, menganalisis informasi dan mengambil keputusan strategis untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul selama proyek berjalan. Teknik dan metode dalam manajemen proyek konstruksi. Yang pertama, metode jalan kritis atau CPM. Metode analisis jadwal proyek yang mengidentifikasi jalur kritis dan menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kedua, analisis nilai hasil EVA. Metode pengukuran kinerja proyek yang membandingkan kinerja aktual dengan memperkirakan dan anggaran proyek. Yang ketiga, model informasi bangunan atau BIM. Teknik pengelolaan proyek yang menggunakan model 3D untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan mengelola data proyek konstruksi. Perizinan dan kepatuhan regulasi dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Perizinan dan kepatuhan regulasi sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keberhasilan proyek konstruksi. Mari jelajahi proses perizinan, penerapan kepatuhan, serta tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. Jenis-jenis perizinan. Perizinan bangunan. Termasuk perizinan konstruksi gedung dan infrastruktur seperti izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi. Kemudian kedua, perizinan lingkungan, izin terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk izin pengelolaan limbah serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ketiga, perizinan keselamatan kerja, izin yang melibatkan penilaian risiko, prosedur keselamatan, serta kepemilikan alat pelindung diri dalam proyek konstruksi. Penerapan kepatuhan regulasi. Yang pertama, standar kepatuhan. Memahami dan mengimplementasikan standar kepatuhan yang berlaku dalam proyek konstruksi untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah, kontraktor, dan pekerja. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan kerja proyek konstruksi. Yang ketiga, manfaat kepatuhan yang baik. Mendiskusikan manfaat jangka panjang dari penerapan kepatuhan regulasi, termasuk reputasi baik dan keselamatan yang ditingkatkan. Proses pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama, pengawasan. Memastikan penerapan perizinan dan kepatuhan regulasi dengan melakukan inspeksi rutin serta mengujinya terhadap standar yang diberlakukan. Yang kedua, penegakan hukum. Menggunakan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggar perizinan dan kepatuhan demi mencegah kerugian dan memastikan keadilan. Yang ketiga, perlindungan whistleblower. Memastikan perlindungan kepada individu yang melaporkan pelanggaran terkait perizinan dan kepatuhan. Mendorong transparansi dalam industri konstruksi. Kemudian masuk kepada kesimpulan dari semua
penjelasan saya tentang PPT lingkungan kerja proyek konstruksi, yaitu kesimpulannya, dalam keseluruhan lingkungan kerja proyek konstruksi melibatkan serangkaian aspek yang kompleks dan saling terkait untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan keberhasilan proyek. Dengan memperhatikan semua aspek ini, proyek konstruksi dapat mengoptimalkan hasilnya, mencapai tujuan dengan efisien, dan memastikan kepuasan seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran akan berbagai elemen ini dan implementasi praktik terbaik akan mendukung kelangsungan proyek konstruksi secara keseluruhan. Baiklah, Bu. Saya Muhammad Arif Ferdian. Itu saja penjelasan tentang PPT saya yang bertopik lingkungan kerja proyek konstruksi dari saya. Apabila selama penjelasan saya ada salah kata atau kecepatan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.